Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah al-arsyil azim, la ilaha illallah as-samawati wal ardi wa la syarika lahu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Ikhwatillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kesungguhan, juga kesempatan untuk bisa salat zuhur berjamaah. Insyaallah mengingatkan di antara kita mudah-mudahan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi melihat seorang ulama ahli fikih yang cinta akan dunia. Fasurukum qaisariyatun wa buyutukum kisrawiyatun wa masakinukum. Jadi ini Mu'adz Ar-Razi melihat seorang ulama ahli fikih yang dia berlebihan hubub dunia. Beliau menggambarkan kepada seorang ahli fikih yang hubub dunia itu, wa bukum dhalul tiyatu wasyabukum jadiyatun wa madahibukum syaitaniyatun wa diyakum marwaniyatun wa wilayatukum fir'auniyatun wa qudatukum adilaitun ashabu rishwatin wasyasha'atun wa amitatukum jahilaitun fa'inal Muhammadiyah. Apa kata Mu'adz Ar-Razi ini? Gedungmu yang besar bagaikan istana Romawi, ya, rumahmu bagaikan istana Raja Persia, tempat tinggalmu bagaikan tempat tinggalnya Qarun, pintu-pintu rumahmu tinggi-tinggi bagaikan pintu rumah Raja Talib, pakaianmu bagaikan pakaian Raja Jalib, perjalanan-perjalananmu adalah perjalanan syaitan, perbuatanmu perbuatan Marwan bin Hakam yaitu Raja Syam, kekuasaanmu seperti Fir'aun, hakim-hakimmu zalim. Kemudian ya, dikatakan juga di sini bahwa hakim-hakim itu adalah orang-orang yang senantiasa menerima suap, ya, pengkhianat, pemimpin-pemimpinmu orang-orang bodoh, maka ia di manakah letak sifat daripada Rasulullah. Ya, menggambarkan kalau ada orang ahli fikih, ya dia hubud dunia, cinta dunia, digambarkan seperti tadi. Makalah berikutnya, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa ada 10 hal yang dibenci Allah yang lahir dari 10 golongan. Ya, asyaratu khisali yubghidu Allah subhanahu wa ta'ala min asyaratil anfusi. Ya. Yang pertama adalah al-bukhlu minnal aghniyah, kikir yang timbul dari orang-orang kaya. Ya. Emang kecenderungan biasanya, mohon maaf, orang-orang para agniya yang kaya itu semakin kaya kalau dia tidak belajar agama, tidak memahami agama, ya, dia cenderung bertambah kikir. Kikir yang ditimbulkan dari orang-orang kaya. Semakin hartanya bertambah, semakin dia cinta dunia, semakin dia kikir untuk bisa bertambah. Ini ulama hikmah mengatakan hal tersebut. Kemudian wal kibru minal fuqara, sombong yang timbul dari orang fakir. Ya. Ini hal
hal sangat aneh ya. Udah fakir sombong ya. Kalau orang kaya sombong masih ada mending-mending ya. Kaya ya. Ini orang fakir itu sombong ya. Udah gak ada pilihannya ya. Udah dia susah fakir kemudian dia sombong. Wa tabi'u minal ulama, tamak yang itu daripada orang-orang fakir juga. Wa tama'u minal ulama, tamak yang itu dari orang-orang fakir. Kemudian wa qillatul haya'i minan nisa, ya, tidak punya rasa malu terhadap wanita ya. Tidak punya rasa malu terhadap wanita ya. Pergaulan sekarang kan Masya Allah ya, apa namanya, skala laki-laki dan perempuan kadang-kadang saling berangkul ya. Di tengah di tempat umum ya, berani berangkul pada bukan muslim ya. Ini hilang rasa malu, qillatul haya'i minan nisa, dan perempuan pun itu sudah hilang rasa malu ya di akhir zaman. Wa hubbud dunya minasyuyuh, cinta dunia yang timbul dari orang-orang yang sudah sepuh, nenek-nenek kan ya. Wa hubbud dunya minasyuyuh ya, semakin usianya bertambah mestinya dia harus mengurangi kecintaan terhadap dunia. Tetapi bertambah usianya lanjut ya, bahkan sudah manula ya, tetapi kecintaan terhadap dunianya itu bahkan bertambah ya. Ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wal kasalu minasyuban ya, malas yang timbul dari kaum remaja ya, ini juga dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kan mestinya remaja itu ya, dia punya aktivitas ya, punya keinginan dan punya dedikasi ya, untuk dia belajar ilmu ya. Kemudian dia memberikan sesuatu yang bermanfaat ya. Dan akhirnya nanti suatu bangsa itu akan kuat dengan para remaja, para anak muda yang dia sungguh-sungguh dia dalam mencari ilmu dan bekerja ya. Ini malas yang ditimbulkan daripada remaja. Terkadang anak sekarang kan malamnya dia begadang, siangnya tidur. Begadangnya bukan begadang taklim atau jahil. Terkadang dia ya dengan gadget, asik dengan gadget, tidur malam ya, subuh ke siangan, kemudian siangnya dia tidur. Ini generasi muda malas satu dari kaum remaja. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jururu minasyultan ya. Kecantikan yang timbul dari kalangan raja-raja atau dayak-dayak ya. Jadi dia bangga dengan kedudukannya, bangga dengan ya, apa yang melekat pada dirinya, dia gagah, cantik, dan dia lupa terhadap tugasnya ya, sebagai manusia di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jublu minal wujadi ya, ini penakut ya, pengecut dari kalangan orang-orang yang berperang ya. Ini sangat dibenci Allah ya. Berapa banyak pada saat di perang Badar ya, dalam Rasulullah SAW hadis perang Badar, ada orang munafik ya, yang menghasut daripada kaum muslimin pada saat itu ya. Lebih dari 300 orang berengkot ya, tidak berangkat ke medan perang karena terhasut oleh orang-orang munafik. Jadi apa yang dikatakan oleh orang munafik?
pada saat di Madinah itu. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kalau kau perang, maka tatkala kau nanti mati di medan perang, istri-istrimu nanti akan dinikahi oleh pengikutmu. Itulah dikatakan oleh Abdullah bin Salul yang sebagai dikatakan sebagai umum munafik. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, begitu tajam lidahnya menghasut kaum muslimin sehingga lebih dari 300 orang melengkot tidak berangkat berperang bersama Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dikatakan orang-orang yang mengucut, dan ini dikatakan sebagai 10 golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ujubu minal juhadi, ujub dari orang-orang yang juhud. Ya. Jadi dia tidak dikatakan juhud kalau masih ada sifat ujub. Ya, merasa lebih, merasa dirinya itu adalah orang yang mulia, ya. Mulia di sisi Allah, ya. Mulia di sisi manusia dan orang-orang. Ya. Ini ujub, ya, berbangga diri, ya, daripada orang-orang yang juhud. Ya. Jadi sesungguhnya dia tidak dikatakan juhud kalau dia masih ada sifat ujub. Ya. Makanya yang lagi ramai itu kan masalah nasab, ya. Mengaku-ngaku turunan Nabi, ya, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan baginda. Ya, tidak sesuai dengan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna akramakum innallaha atqakum. Yang bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan itu adalah yang takwa. Bukan karena kita anak seorang bangsawan atau kita anak seorang raja, anak seorang daripada pembesar. Ya, tetapi kalau kita tidak ibadah, akhlaknya tidak dijaga, maka tidak mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi adalah manusia yang paling takwa kepada Allah. Kemudian wariya'un minal ibadah. Ya, riya dari kalangan ahli ibadah. Ya. Tatkala ada orang beribadah, ya, kemudian dia riya dengan ibadahnya, ya, pantaslah aku nanti bisa masuk surga karena aku adalah orang yang taat dalam beribadah. Aku rajin sholat berjamaah, aku rajin bangun malam, aku rajin puasa sunnah, aku rajin bersedekah. Kemudian dia riya, ya, di hadapan Allah dan manusia, maka hilanglah semua kebaikan-kebaikan daripada dirinya. Ya. Ini penyakit hati. Penyakit hati yang sering, ya, tidak disadari oleh kaum muslimin. Ya. Kalau dia merasa ahli ibadah, merasa dia adalah orang yang ahli ibadah, ya, kemudian dia menjadi riya. Alam yanilladzina amanu masyaqulu li dzikrillah wa man nazala min al-aqab. Wahai orang-orang beriman, kapan hatimu hanya tertuju kepadaku, ya, semua amaliyahmu, semua daripada prestasi ibadah hanya ditujukan kepada, ya. Dan karena ingin dipandang atau dilihat dari manusia lain. Kemudian yang termasuk kategori takabur antara lain bagi Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala rajulu halakan nasu fa huwa halakum." Apabila seorang berkata celakalah manusia itu, maka dia itulah orang yang paling celaka di antara mereka. Ini sama kita mengutuk orang lain. Dan kalau ada misalnya konflik, kita mengatakan celaka, maka sungguh ini orang yang celaka di antara mereka. Tidak boleh kita mengutuk orang lain. Ya, kalaupun terjadi ada perbedaan, pertentangan, konflik, maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang sifat haya. Apa itu? Sifat malu. Ya. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat hadis Ad-Dailami, "Man lam yakul lahu hayatun fala dina lahu, wa man lam yakul lahu haya'un fid dunya lam yadkhulul jannah." Barang siapa yang tidak memiliki sifat haya, tidak memiliki sifat malu, maka dia tidak ada agamanya. Tidak ada agama baginya. Dan barang siapa yang tidak memiliki haya di dunia, maka dia tidak akan
masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak punya sifat rasa malu. Ya. Mungkin ya banyak terjadi di masyarakat kita, ya. Kita mungkin bahkan kita ya, hilang rasa malu. Ya. Dan orang yang wara, bukan orang yang justru ya tidak mempunyai rasa malu. Ya. Kemudian bahaya ujub. Begitu Rasulullah SAW ya, bersabda, "Man hamidan nafsahu ala amalin salihin faqad dhallu syukrahu habita amalah." Barang siapa memuji dirinya sendiri karena amal soleh yang dia kerjakan, memuji-muji dirinya. Di kampung ini kalau bukan saya yang mendirikan majelis taklim, yang mengajari anak-anak, saya tidak tahu mungkin di kampung ini ya, menjadi orang-orang yang rusak. Ya. Dia merasa bangga ya bahwa di masyarakat dialah orang yang paling berjasa. Kata Nabi, ya, barang siapa yang memuji dirinya sendiri karena amal soleh yang dia kerjakan, sungguh sesat syukurnya dia terhadap Allah dan hapuslah amal kebaikan. Maka hilanglah tatkala kita mengungkit-ungkit, mengumbar-umbar kebaikan-kebaikan kita di hadapan orang. Ya. Jadi hati-hati dengan sifat ujub ini. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan terhadap sifat-sifat penyakit hati, ujub, riya, takabur, sombong dan seterusnya, sum'ah dan seterusnya, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu majlis wa bihamdika asyhadu an la